Jadi ceramah-ceramah Syafiq Basalamah, Khalid Basalamah, Abu Jawas, Firanda itu memang menarik pada tataran awam, terutama kepada orang-orang yang tidak punya ilmu agama yang kuat. Dia menganggap ini pencerahan yang luar biasa. Tapi kemudian setelah dia menyelami semakin dalam, maka dia akan belajar mengkafirkan orang lain dan memaksa sama orang yang berbeda agar dia sama sepenuhnya dengan saya. Kalau dia berbeda dengan saya, maka dia kafir, dia jahiliyah. Nah, ini produknya. Ketika dia sudah mulai mengkafirkan orang yang berbeda, maka dia kemudian akan berusaha menghegemoni. Dia akan mengkafirkan orang sekitar. Setelah dia mengkafirkan orang sekitar, dia akan mengkafirkan orang satu kampungnya. Setelah itu dia akan mengkafirkan satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, hingga akhirnya dia menganggap kafir orang senegara karena berbeda ubudiyah dan amaliyahnya. Dari situ kemudian muncul keinginan untuk bergabung dengan jaringan teror di Indonesia, untuk melakukan perlawanan terhadap negara dan untuk mengakselerasi dan melegalisasi halalnya darah kalian yang berbeda. Kemudian mereka bergabung kepada JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini adalah organisasi teror di Indonesia. Apa mereka ini? Semua penganut Salafi Wahabi. Saya bertanggung jawab dengan pernyataan ini. Kalau ada orang melakukan perbuatan-perbuatan syirik, apakah langsung divonis musyrik keluar? Enggak boleh. Memvonis orang dia katakan musyrik, kafir, keluar dari Islam, nggak boleh. Perbuatannya syirik, belum tentu orangnya langsung dikatakan musyrik. Perbuatannya syirik, tapi kan harus sampai kepada dia hujjah. Apakah dia tahu, apakah dia paham atau yang lain. Hatta Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan, pada orang yang menyembah kubur Badawi, nggak langsung dikatakan dia musyrik. Jadi ini harus seperti orang yang berbuat kekufuran, nggak langsung dikatakan dia kafir. Ada sahabat, pernah terjadi sahabat dia sujud kepada Nabi. Sujud ini kufur apa tidak kepada selain Allah? Kufur. Tapi Nabi enggak mengatakan dia kafir, Nabi enggak suruh dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak. Karena dia belum tahu, belum sampai hujjah pada dia. Jadi kita hati-hati dalam masalah ini. Jangan main gampang-gampang mengatakan orang itu musyrik atau kafir, enggak boleh. Nah, itu kerasnya itu dia dapat dari mana? Itu yang menjadi masalah. Ya, ada lagi bahasanya Salafi senang dia kafirkan orang. Nah, ini saya lihat modelnya, oh iya, ini gayanya dia ini, kalau ada yang menyelisih dia, maknanya orang ini musuhnya. Kalau musuhnya berarti dia mengkafirkan saya. Nah, itu kan kaidah dia sendiri, di kepalanya aja dia hidup gitu. Ya, itu ada yang kayak gituan. Makanya hal-hal yang seperti ini di tengah manusia, kita itu jangan menjadi sebab orang semakin jauh dari apa? Sunnah. Biarpun saya disesatkan, tapi dibutuhkan, betul nggak? Betul atau tidak? Oh, iya. Kalau tidak ada kufron, mungkin tidak menimbulkan NU, Wali Songo itu dan gara-gara makoli, betul nggak? Gara-gara semut, betul nggak? Akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah. Sudah disesatkan, orang nggak ngerti ikut-ikutan, kan bahaya. Padahal saya nancapkan Pancasila merah putih, NKRI, harga mati, betul nggak? Jangan takut, jangan gematar. Wah, unik bisa, tapi dibutuhkan oleh negara. Kalau tidak ada unik, mungkin jadi apa ini Indonesia? Betul atau tidak? Akhirnya unik muncul, semua muncul gara-gara di front. Bahasa semut, kan bahasa semut itu bahasa persatuan dan kesatuan. Bahasa Bhinneka Tunggal Ika, bahasa gotong royong, bahasa rukun. Ngaji atuh. Sekarang kok bisa bahasa makoli? Kalau tidak ada makoli disebut makola, tidak ada Indramayu, tidak ada Jawa Barat, mungkin tidak ada Pancasila. Yang goblok kufron atau siapa? Betul nggak? Betul atau tidak? Mereka semangat nggak ini? Mau pulang atau masih terus ini? Terus atau tidak? Loh, undang saya gratis loh. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau memiliki guru Al-Habib Abdullah bin Tahir, Sahibus Sulamut Taufik. Satu waktu Habib Abdullah bin Tahir ini datang ke rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Sampai di rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya bilang, "Wahai Abdullah, saya mau ke kamar mandi, siapin saya sendal."
maka diambilkan sendal baru untuk gurunya, diberikan yang terbaik untuk gurunya, padahal sendalnya banyak. Tapi diambilkan sendal yang baru, yang bagus, yang baik buat gurunya. Dipakai oleh gurunya ke kamar mandi, berwudu, kemudian keluar dari kamar mandi. Maka apa yang dilakukan oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya? Sandal itu saudara diambil oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, kemudian diciumin sandal yang bekas dipakai oleh gurunya, kemudian ditaruh di kantong plastik, dimasukkan ke lemarinya, dijadikan jimat seumur hidup. Dia tidak akan pernah memakainya karena pernah dipakai oleh gurunya. Allah kasih daripada kebarokahan, saudara. Minum, diambil sama Rasulullah, Rasulullah minum, Rasulullah sambil duduk minum. Sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari. Rasulullah tahu hatinya Imam Bukhari, tahu betul gelisah nih orang. Diminum sama Rasulullah. Sekali diambil nggak jadi, Rasulullah minum lagi. Dia minum lagi sampai 3 kali. Nabi kalau minum itu 3 kali, 3 kali teguk. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu sunnahnya Nabi SAW. Setelah 3 kali dikasih sama Imam Bukhari. Begitu dilihat, Imam Bukhari menyumpah, wallahi, saat susu tersebut yang ada di dalam mangkuk ada awal di tanganku sampai kembali ke tanganku, tidak berkurang 1 tetes pun susu tersebut, melainkan keberkahan dari tangan Nabi Muhammad SAW. Enggak berkurang. Berkah nggak tangan Nabi? Berkah nggak tangan Nabi? Tadi ketika ditanya marabbuka, dalam lafaz Arabnya dia menjawab Habibi Abdullah Ba'alawi. Wa man nabiyuka Habibi Abdullah Ba'alawi. Wa mazadinuka Habibi Abdullah Ba'alawi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi. Sian tuh orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Cium jangan pakai dididikin, cium. Mahal kolwahnya beliau. Cium jangan sujud. Ini mahal kolwahnya ibadahnya beliau. Pernah bilang katanya, Ijtama'a jami' awliya asr fi hadzal Haji. seluruh aulia di zaman beliau ngumpul di sini. Insyaallah. Jadi supaya Kalau rokaten, bisa sembahyang sana. marabat gitu ya. Mau ke hamam. Mau pulang nanti. Mau pulang nanti kan. Oke ya. Itu Assalamualaikum qali inna rahmatan wa sunan ampel. Assalamualaikum naskon ala haqi inna alayya ma fil ma'allah. Sya'amal ayyi in al-haq ma soqami inna alayya Allah. Sya'amal ayyi in al-haq ma soqami inna alayya Allah. Alhamdulillah, masya Allah, alayya inna asyum alaka ma'atum asyala kaliya mafi inna kaliya mafi ma'am. Alhamdulillah, ashkur ma'alayya ma'gufron, takum alayya ma'bantan. Jadi saya ngobrol dengan Basunan Ampel, insya Allah. Akrob. Jadi akrob itu ngobrol.
Dia kebetulan ada. Sebentar lagi dia berangkat. Insya Allah Gus. Jangan takut ya Gus.